Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kalau aku lihat saat ini perasaan kamu ingin sembuh, kamu ingin melepaskan sesuatu hal yang membuat kamu merasa lelah, tidak menguntungkan, menyedihkan, atau apapun yang intinya ngebuat kamu gak nyaman, gak bahagia ya. Ini aku lihat kamu lagi healing, ingin sembuh, melepaskan, memurnikan dirimu, memurnikan soulmu, jiwamu, ya energimu, seperti itu. Membersihkan apapun yang menjadi sampah dalam dirimu atau sampah dalam hidupmu, seperti itu ya. Aku lihat memang ada ikatan yang kuat antara kamu dengan seseorang di sini. Dan mungkin selama ini kamu sangat percaya diri banget ya, bahwa kamu dengan dia itu bakalan punya keintiman, bakalan punya hubungan yang kuat seperti itu ya dengan seseorang. Aku lihat di sini kamu sangat percaya diri banget. Mungkin jadi karena kamu sangat percaya diri banget, selama ini kamu sangat memperjuangkan dia, kamu sangat effort banget gitu ya untuk orang itu, agar hubungan kamu dengan orang itu tuh kayak lebih intim, lebih memiliki ikatan yang kuat. Dan memang ternyata aku lihat kamu dengan dia ini punya ikatan sensualitas juga gitu. Cuman aku lihat sekarang kamu tuh kayak mulai mendalami bibit bebet bobot dia, atau kamu semakin mengenal dia, semakin kamu mengetahui dia ini siapa, semakin membuat kamu sadar dan menilai diri dia, seberapa pentingnya sih diri kamu untuk memperjuangkan dia, dan seberapa pentingnya dia untuk kamu perjuangkan. Gitu loh ya. Jadi karena ada sesuatu yang semakin kamu ketahui tentang dia, kamu semakin bisa menilai dan sadar bahwa penting gak sih dia itu diperjuangkan, dan penting gak sih dia itu bagi kamu gitu ya. Bagus nggak kalau dia itu tetap bersama kamu, kamu perjuangkan mati-matian seperti ini gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, si dia itu ternyata pernah membuat kesalahan sama kamu, dan mungkin kesalahan itu sangat fatal atau sangat besar, sehingga orang ini itu pengen minta maaf sama kamu, pengen mendapatkan maaf, pengampunan, pengen mendapatkan kesempatan kembali ya, pengen pengen kamu dan dia hubungannya baik-baik saja seperti dulu gitu ya. Karena kalau aku lihat saat ini nampaknya memang kamu itu melarikan diri dari dia, atau menghindari dia, atau bahkan memblokir dia. Entah itu memang memblokirnya dengan memblokir media sosialnya, nomor handphonenya, atau apa, atau hanya sekedar energi, dan ya pemblokiran kayak kamu tidak mau lagi tahu urusan dia, dia mau chat kamu, telepon kamu, kamu abaikan, seperti itu ya. Terserah dia bentuk pemblokiran kamu yang kamu lakukan, tapi di sini aku lihat memang kamu melarikan diri atau menghindari dia, mendorong dirimu untuk menjauh dari dia. Itu yang dia rasakan saat ini, atau memang ya memang kenyataannya seperti itu gitu ya.
Kenapa dia ingin meminta maaf lagi sama kamu? Karena di sini ada chemistry. Dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Dia masih punya gairah, cinta, sayang sama kamu. Ya, masih ada percikan api. Ya, kalau kalau ini kan kembang api ya, fireworks ya. Jadi apa ya, kayak ada puing-puing, bahasa imut tuh puing-puing. Apa sih, gairah lah ya, ya gairah, rasa cinta yang manis gitu loh ya. Dia masih masih kesemsem lah ya, masih kesemsem sama kamu. Dan ternyata orang ini itu ketika kamu menjauhi dia, ketika kamu mendorong dirimu untuk pergi dari dia, ketika kamu melarikan diri dari dia, ada trauma. Ya, ada trauma. Traumanya itu ya kayak penyesalan gitu loh, karena dia tidak bisa memperjuangkan kamu, dia merasa kehilangan, dia merasa sedih, dan ternyata perubahan sikapmu, perubahan tindakanmu, ini benar-benar tidak dia inginkan. Dan aku lihat memang dia ini orang yang tidak dewasa secara emosional, terus juga orang yang gampang banget kehilangan konsentrasi. Jadi gampang tergoda ya, gampang apa ya? Gampang hilang fokus gitu ya, gampang flirting seperti itu, atau cheating ya, seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya, karena orangnya gampang kehilangan konsentrasi, dan dia itu lebih merasa menarik atau berfokus pada perasaan-perasaan yang negatif. Seperti itu, ya. Terus itu aku lihat saat ini ya, dia ngerasa sengsara, dia ngerasa ada kesempatan yang hilang dari hidupnya, yaitu bisa bersama dengan kamu atau bisa memperjuangkan kamu atau ya mendapatkan kesempatan dari kamu, itu kayak udah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin sama ini kamu selalu memberikan dia peluang atau kesempatan untuk bisa bersanding denganmu, untuk apa ya, bisa kamu perjuangkan, tapi ternyata selama ini tidak dia ambil kesempatan itu, sehingga sekarang ketika kamu sudah berpisah, dia merasa kehilangan kesempatan. Bahkan aku lihat benar-benar ngerasa menyesal, kehilangan, aku lihat lebih ke ini ya, dia ngerasa kehilangan, terus itu ngerasa benar-benar putus asa. Kenapa putus asa? Karena mungkin sekarang kamu menunjukkan sikap penolakan. Jadi bukan hanya menghindari dia, tapi benar-benar kayak menolak. No, tidak. Dia mau coba telepon kamu atau chat kamu, ya kamu menolak, kamu mungkin reject dia, atau kamu ya mungkin memblokir nomor handphonenya, atau mungkin kamu tidak menjawab, tidak apa ya, membalas chat dia. Sehingga rasa bersalah dia terhadap kamu itu benar-benar besar ya. Kalau aku lihat di sini, lihat aja Five of Cups ini ya. Dia menunduk ke belakang, menunduk ke bawah ya. Sehingga benar-benar menunjukkan dia ini merasa kayak bersalah, menyesali ya, menyesal, sedih, malu, seperti itu. Kemudian aku lihat ya, nampaknya selama ini dia itu berjuang loh untuk berkontemplasi ya. Cuman aku lihat memang selama ini dia merasa dirinya itu sendirian berjuang gitu, kayak nggak ada yang menemani dia, nggak ada yang mendukung dia, nggak ada yang ngebantuin dia. Jadi apalagi di sini dia itu orang yang memang sebenarnya takut sendirian gitu ya. Terus itu juga aku lihat ya, selama ini dia introspeksi diri juga ya, menarik diri, menemukan jati diri dia, sebenarnya dia ini maunya apa, dia ini sebenarnya orangnya seperti apa gitu ya.
Jadi aku lihat ada introspeksi diri memang, terus itu mulai berkontemplasi dan membimbing batinnya. Sebenarnya maunya apa sih Kak? Dia ini orangnya maunya gimana sih seperti itu. Terus itu juga aku lihat bisa ini dia, bisa ini kamu, bisa juga memang kalian berdua saat ini benar-benar lagi mengisolasi diri. Tapi kalau aku lihat kayaknya ini ke dia deh ya, dia mengisolasi diri, dia merasa kesepian saat ini, dia merasa seperti putus cinta ya dari kamu dan benar-benar ketika kamu berpisah dari dia ya, benar-benar menyakitkan hatinya loh. Ya dia patah hati loh, dia patah hati banget sama kamu. Terus itu aku lihat mungkin seiring berjalannya waktu ya nanti dia akan selesai dengan rasa patah hatinya, kemudian ya dia akan mencari cara ya, mencari cara untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Dia orang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu dan dia juga sebenarnya lebih bijaksana sih ya, orangnya bijaksana kalau aku lihat di sini ya. Hmm, kalau aku lihat dia ini orangnya pendendam, ya suka banyak menuntut, orangnya juga sombong, pecemburu juga, tapi orangnya kurang percaya diri, ya walaupun dia sombong, pecemburu, tapi dia orangnya kurang merasa percaya diri. Orangnya egois, banyak menuntut, terus juga orang yang sok suci, ya maaf ya, orang yang sok suci, dia orang yang mungkin suka ikut campur urusan orang, orangnya nggak ramah, manipulatif, pendendam, dan Queen of Wands, orang yang nggak setia, ya. Makanya itu aku tadi bilang ya, mungkin dia orang yang masih suka flirting, cheating gitu. Bahkan dia masih suka nipu-nipu ya, entah nipu dalam hal apa, entah itu keuangan atau dalam hal situasi ya, menutupi sesuatu ya, entah itu kepada kamu atau orang lain. Intinya ya orangnya punya sikap suka menipu gitu ya. Terus juga ada masalah dengan fertilitas dia ya, aku lihat di sini kayak ada masalah dengan fertilitas dia. Dan kalau aku lihat nampaknya sekarang itu dia sedang berhati-hati sekali dalam mengambil suatu tindakan. Saat ini dia benar-benar sedang menahan keinginan dia untuk melakukan sesuatu ke kamu, entah ini tentang apa, tapi yang pasti kehati-hatian dia atau dia menahan keinginan dia terhadap kamu ini itu menurut dia penting untuk ditahan dulu karena di sini takutnya karena di sini aku lihat memang dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia ini yang mana nanti takutnya akan menyakiti kamu gitu ya, entah apa. Jadi misalkan dia pengen datang deh, contohnya ya pengen datang ke kamu, tapi dia lihat kan kamu ada penolakan. Kalau misalkan dia paksakan untuk datang ya, dia memaksa untuk kamu menerima dia datang, takutnya nanti malah ada pertengkaran, takutnya malah nanti kamu semakin menjauh seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia menahan suatu tindakan atau keinginan dia terhadap kamu untuk mempertimbangkan dulu konsekuensi dari tindakan dia sebelum nantinya justru malah menyakiti kamu seperti itu ya. Tapi memang saat ini aku lihat tuh kayak ada perasaan menggebu-gebu ingin mengutarakan perasaan dia sama kamu dan dia tahu, dia sadar bahwa dia harus bisa berani mengemukakan keinginan dia, perasaan dia terhadap kamu seperti itu. Cuman ya itu karena orangnya ini kan aku lihat pemikir banget ya, sangat berhati-hati, makanya dia nggak gerasak gerusuk, nggak satset gitu. Terus itu juga aku lihat dia mungkin orangnya introvert ya, jadi nggak bisa memaksakan diri dia untuk jadi ekstrovert secara instan gitu, jadi nggak bisa langsung satset gitu ya. Terus itu ya menurut dia nggak gampang gitu untuk merubah kepribadian dia.
sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi gitu ya, harus dia lakukan gitu. Yang introvert yang mana dia itu orangnya apa ya, pengennya di rumah, nyari situasi nyaman, dia kan di rumah, ini disuruh untuk bergerak itu kayak sulit gitu. Hubungan kamu sama dia selama ini hubungan yang penuh dengan gairah, hubungan yang berapi-api, hubungan yang em, punya nafsu lah ya, nafsu gairah seperti itu. Hubungannya juga kuat, tapi gampang rentan juga ya, karena mungkin ada luapan kebencian atau kecemburuan atau memang satu sama lain ini memiliki emosi yang kuat ya, sama-sama keras kepala, sama-sama mudian atau emosinya yang suka menggebu-gebu gitu ya. Sehingga aku lihat di sini walaupun kalian itu satu sama lain saling sayang ya, saling berempati, ada ikatan atau kekuatan secara batin ya. Jadi walaupun kalian berpisah tetap kayak ada koneksi gitu di antara kalian. Eh tapi kalau aku lihat untuk saat ini kayak untuk memperkuat itu masih sulit gitu ya, karena menurut dia, dia ini sangat berempati sama kamu, tapi empatinya ini menurut dia kayak butuh lebih memahami keinginan dan kecemasan kamunya dulu aja sekarang. Sebenarnya kenapa sih kamu mendorong diri kamu untuk pergi dari dia? Nah, dia lihat dulu perspektifnya kamu gitu ya. Dia lihat dulu uh, dia mau gitu, dia mau memperjuangkan kamu atau dia mau datang ke kamu. Tapi kalau misalkan saat ini kamunya menunjukkan sikap penolakan, ya nggak bisa dia paksakan gitu loh. Ya singkatnya dia gitu. Ya, jadi kalau aku lihat dia juga pengen datang atau berkomunikasi atau intim lagi sama kamu, tapi kamunya sudah menunjuk penolakan. Berarti kan harus dicari dulu kenapa gitu. Jadi apa perspektif kamu? Jadi sekarang kamu itu memandang dia seperti apa? Gimana gitu. Ditambah lagi dengan judgment, berarti kan memang ada LDR di sini antara kamu dengan dia, ada jarak di sini. Nah, itu juga yang mungkin membuat dia tuh nggak gampang satset, karena ada jarak gitu kan. Ya kan butuh waktu, butuh uang ya, butuh butuh apa? Butuh banyak yang perlu dipersiapkan kalau ada jarak tuh, ya kan? Kemudian aku lihat di sini, mungkin selama ini atau mungkin saat ini, entah ini kamu atau dia, itu kayak ada yang menghakimi. Ya, jadi misalkan nih kamu kayak menghakimi dia bahwa dia loh yang salah. Ya kenapa aku pergi dari dia? Karena dia yang salah, dia yang selingkuh, dia yang tebar pesona, dia yang nggak setia seperti itu. Kamu menyalahi dia. Atau bisa jadi ya dia juga menyalahi kamu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini sih, dia merasa bahwa kamu itu menghakimi dia dan cara kamu menghakimi dia ini menurut dia nggak adil. Jangan gitu dong gitu. Ya dia tahu dia flirting di sana, dia melukai hati kamu, tapi menurut dia keputusanmu dengan menghindari dia ini adalah keputusan yang tidak adil. Aneh ya. Ya karena juga aku lihat kan orangnya egois ya. Terus itu juga aku lihat di sini, hmm, mungkin masih sulit untuk memaafkan kesalahan atau pelanggaran yang sempat dia lakukan di kamu di masa lalu, di hubungan kalian di masa lalu, sehingga aku lihat komunikasi sekarang mungkin sudah tidak ada. Ditambah lagi mungkin kamu tahu ya bahwa kalaupun kamu dengan dia berkomunikasi, kamu ngobrol sama dia, kamu bertanya tentang apapun yang kamu masih masih yang membuat kamu masih penasaran tuh ya, mungkin dia juga nggak akan jujur atau nggak akan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaanmu seperti itu. Karena kalau aku lihat judgment ini sebenarnya kalau hubungan ini mau dilanjutkan, dia harus bisa bisa jujur
Kalau ngomong tuh bisa jujur dan lugas gitu loh. Jangan menye-menye atau mengalihkan pembicaraan atau berbohong ya atau cari alasan lain seperti itu. Jadi kalau aku lihat ditambah lagi juga mungkin hubungan kamu dengan dia ini dikritik oleh banyak orang atau orang lain, entah itu keluarga, teman-teman, atau lingkungan gitu ya. Mungkin karena memang ada perbedaan di antara kalian sehingga mungkin sering digosipin, sering dibilang nggak cocok, sering dibilang beginilah, sering dibilang begitu. Nah, dia itu terpengaruh gitu loh dengan omongan-omongan orang. Padahal kalau kamu sih aku lihat ya nggak masalah karena kan menjalani hubungan itu ya antar kedua belah pihak kan gitu kan. Nah, untuk gimana caranya mendapatkan restu dari keluarga ya itu pintar-pintarnya kalian gitu kan ya. Nah, kalau dia enggak, dia itu mendengarkan omongan-omongan atau gosip-gosip atau kritik-kritikan dari orang lain dan itu dimasukin ke hati gitu loh ya. Jadi itu juga yang membuat dia kayak nggak gampang memperjuangkan kamu atau bertindak satset-satset ke kamu gitu. Tapi memang nih Eight of Wands ya akan ada pergerakan nantinya ya nantinya entah ini kapan ke kamu dia akan datang lagi karena ternyata seiring berjalannya waktu semakin lama dia tidak berkomunikasi dan tidak bertemu dengan kamu, nih orang tuh rasa rasa rindu, rasa cintanya semakin besar, semakin menggebu-gebu. Yang tadinya dia coba untuk move on, tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Jadi kayak mendal lagi gitu ya. Jadi kayak nggak bisa move on gitu. Jadi semakin hari tidak ada komunikasi dan tidak ada pertemuan dengan kamu itu membuat rasa cinta dia semakin besar, semakin bertumbuh. Makanya di sini dia akan datang lagi. Hanya saja energinya cepat, say. Jadi kalau misalkan kamu atau misalkan dia bergerak tapi kamu tidak welcome sama dia, kamu justru malah bersikap angkuh atau menjaga jarak dari dia, maka nih orang akan pergi lagi. Ya, seperti itu. Jadi nantinya tergantung dari kamu gitu. Ya kalau kamu langsung nggak welcome sama dia, dia akan pergi lagi, dia akan menghilang lagi gitu. Oke. Karena kalau aku lihat dia ini tipenya atau hubungan kalian tipenya itu gampang apa ya emosinya itu gampang bergejolak ya. Jadi kayak semacam kayak impulsif gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kayak ngebut banget ya rindu pengen ketemu pengen telepon akan langsung telepon. Tapi kalau udah selesai telepon gitu ya, udah besoknya udah nggak ada lagi besoknya itu udah nggak ada lagi komunikasi lagi gitu. Jadi kayak hubungan ini terjalin ketika ada lonjakan rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu, rasa ingin bertemu aja, baru akan ada action. Tapi kalau misalkan kayak masih bisa tertahan, masih bisa ditunda-tunda gitu ya, atau tidak ada kecemburuan, nah gitu nggak akan telepon kamu, nggak ada menghubungi kamu, apalagi mau bertemu gitu. Tapi kalau misalkan nih dia lihat kamu ada yang lain gitu ya, kamu misalkan sudah berkenalan dengan yang lain, terus kamu aktif tuh di media sosial karena mungkin kamu ya saling menggoda lah ya dengan kenalanmu gitu. Dia orang ucuk-ucuk, entah komen juga di media sosial kamu, atau mungkin langsung telepon kamu atau chat kamu gitu. Karena orangnya cemburuan, say. Ya, seperti itu. Jadi orang yang perlu di stimulus, perlu mendapatkan stimulus atau hubungan dia ini orang yang akan menjalin hubungan ketika ada lonjakan rasa cinta gitu yang udah menggebu-gebu. Nah baru di situ dia akan memanfaatkan lonjakan energi dia itu yang secara tiba-tiba itu baru nanti dia akan datang ya seperti itu deh. Jadi kayak nggak intens gitu ya rasa gejolak cintanya gitu. Oke, kita lihat pesan cinta dari dia ya. Apa sih yang ingin dia katakan kepadamu?
Ya, pesan cinta darinya atau isi hati darinya adalah nih orang kan selama ini selalu lari dari kamu ya. Jadi dia mungkin selama ini kayak nggak memberikan kepastian. Kalau misalkan kamu udah ngomongin hal-hal yang serius tentang hubungan kalian gitu ya, nih orang pasti ngilang, pasti lari dari kamu. Orangnya juga nggak tanggung jawab gitu kan. Nah, di sini aku lihat memang dia sudah tidak ingin lagi berlari menghindari kamu ya. Dia ingin menghadapi kamu, dia ingin cari kesempatan untuk memperjuangkan kamu atau bisa bersama dengan kamu lagi. Karena ternyata walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, atau walaupun selama ini kalian itu sering apa ya, on off hubungannya ya kan, karena kalau aku lihat di sini eh, apa ya, interaksi antara kamu dengan dia itu lebih banyak berpisahnya dibandingkan interaksinya gitu ya. Jadi selama kamu berpisah dengan dia, baik itu sekarang ataupun yang kemarin-kemarin, kamu itu adalah sisi bayangan dari dia, atau bayangan kamu itu selalu ada di benak dia. Ya, kamu itu seperti kayak memberikan dia gamparan gitu ya, gamparan, tamparan, tamparan untuk sadar gitu loh. Karena di sini ada shadow side, berarti kamu itu membuat dia menyadari kekurangan-kekurangan dia gitu. Cuman kamu yang mampu membuat dia itu sadar bahwa dia itu tidak seperfect itu. Hey, kamu yang sok banget, narsis banget gitu kan, kamu itu tidak setampan itu, kamu tidak secantik itu gitu. Kalaupun kamu tampan cantik, ada yang lebih tampan dan cantik dibandingkan kamu. Aku bisa memilih yang lain. Jadi kayak gitu loh. Jadi ketika dia selama ini selalu sok narsis, dia selalu sok bahwa dia yang paling perfect, kamu nggak bakalan bisa menemukan yang lebih dari dia. Enggak, ternyata di sini ketika kalian berpisah, kamu juga bisa flirting sama yang lain, kamu juga bisa deket sama yang lain, kamu juga bisa menjalin hubungan dengan yang lain. Akhirnya di sini ya kamu itu seperti memberikan tamparan ke dia. Sebenarnya bukan niat kamu memberikan tamparan, tapi dia merasa bahwa kamu itu seperti seseorang yang memberikan dia tamparan untuk sadar gitu loh, bahwa dia itu tidak seperfect itu gitu ya, bahwa dia itu bukan satu-satunya yang harus bisa dimiliki oleh kamu gitu loh, paham ya? Kayak gitu. Dan ya aku lihat di sini reflection kamu dengan dia sama-sama saling menjadi cerminan diri ya. Jadi aku lihat ketika kalian menjauh, menurut dia menjauh darimu itu telah memungkinkan dia mendapatkan kejelasan. Itu tadi aku bilang ya, eh, seberapa pentingnya dia dalam kehidupan ini ya, atau dan juga seberapa pentingnya kamu di dalam apa ya, di dalam berbaurnya hidup dia. Gimana sih aku ngomongnya? Seberapa pentingnya kamu di dalam kehidupan dia ya. Hidup dia misalkan gini deh, kalau dia lagi susah ya, lagi susah, lagi nggak ada duit misalkan, siapa yang mau mengebantui dia, siapa yang mau ngasih dia bantuan atau memberi dia uang gitu kan, kamu. Tapi ketika kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah pergi, dia susah duit ya, dia susah keuangan, siapa yang mau ngebantu dia? Kagak ada. Nah kayak gitu loh ya. Jadi setelah menjauh dari kamu, dia sadar bahwa banyak hal-hal yang menyadarkan dia bahwa betapa pentingnya kamu itu di dalam hidup dia. Dalam segala aspek, kamu itu penting. Ternyata kehidupan dia bisa lancar, kehidupan dia bisa bisa baik-baik saja, itu ada andil kamu, say, gitu ya. Ada andil kamu. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, gitu. Nih ya, ada conversation, berarti memang si dia ini udah ngebet banget pengen ngobrol sama kamu, pengen menghubungi kamu, dia ingin menelponmu dan mendengar suaramu. Dia udah kangen, say, sama suara kamu ya. Ya mungkin udah berbulan-bulan atau mungkin sudah bertahun-tahun udah nggak denger suara kamu ya, dia kangen. Terus itu juga ada chemistry ya, karena dia memang
merasa sama kamu doang dia ngerasa sangat bergairah. Dia belum pernah merasakan gairah yang sehebat ini. Mungkin kalau sama mantan-mantannya itu ya, kalau udah jadi mantan ya udah selesai gitu loh ya. Ya kalau misalkan ada kan tipe yang walaupun udah jadi mantan tetap ya udah tetap deket tapi sebagai teman aja gitu ya, nggak ada rasa yang gimana-gimana. Tapi kalau sama kamu Say, aku lihat di sini walaupun sudah berpisah tuh ya, itu kepalanya tuh teng-tengan ngemikirin kamu terus. Terus itu kayak nggak rela kalau misalkan kamu dideketin sama laki-laki atau perempuan lain, seperti itu. Ya, terus itu pokoknya tingkat kecemburuannya besar sama kamu. Kayak karena dia memiliki hasrat gairah yang kuat ke kamu gitu. Dan baru sama kamu dia bertindak atau bersikap seperti ini. Maksudnya rasanya ya, perasaan dia yang seperti ini. Nah, di sini ada forgiveness, ada apologize. Jadi forgiveness ya, ingin mendapatkan pengampuan dari kamu. Saat ini dia sedang berjuang untuk bisa melupakan masa lalunya. Mungkin ya, hubungan kamu selama ini juga dipengaruhi oleh bayang-bayang masa lalu. Entah itu pasangan dia di masa lalu, ya, atau trauma dia karena gagal dalam hubungan, atau trauma dia dalam keluarganya, mungkin dia anak broken home, atau keluarganya ya bercerai, sehingga kamu itu selama ini kayak nggak diperlakukan dengan baik gitu ya. Yang pasti itu karena ada pengaruh dari masa lalunya gitu. Ya, dia belum sembuh dari penerimaan masa lalu. Ya, dia belum bisa menerima rasa sakit dari masa lalu gitu, belum bisa menerima. Sehingga ketika pas sama kamu, apesnya kamu kena, ya, dia dia masih belum selesai dengan masa lalunya, dia belum sembuh dari masa lalunya, dari traumanya, dari rasa kekecewaannya, ya, atau bisa jadi memang dari masa lalunya itu ternyata nggak bisa melepaskan dia, sehingga hubungan kalian itu terusik dengan pasangan dia di masa lalu itu, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin mendapatkan maaf dari kamu, ingin mendapatkan pengampunan, cuman saat ini memang dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalunya dulu gitu ya. Jadi boleh lihat nih orang bakalan ya datang lagi menghubungi kamu, cuman energinya cepat itu tadi ya. Kalau kamu welcome ya kemungkinan masih ada komunikasi yang panjang, tapi kalau kamu cuek, acuh, tidak peduli, maka dia akan hilang lagi. Tapi aku lihat kebanyakan ya, kalian akan itu deh, kayak nyuekin dia. Jadi dia tetap telepon kamu atau chat kamu atau DM kamu atau apalah, pakai apalah terserah dia nantinya menghubungi kamu. Tapi kamu nyuekin, abis itu ya udah hilang. Gitu ya. Karena kan di sini dia itu akan bertindak sesuai dengan lonjakan rasa cintanya doang gitu. Ya, kalau dia udah ngerasa kayak udah lega gitu menghubungi kamu, ya udah, mau itu nantinya dijawab atau enggak sama kamu ya udah gitu. Yang penting dia udah say hello atau udah udah mengungkapkan perasaan dia terhadap kamu gitu, dia akan ada rasa kelegaan. Tapi ya dia sangat berharap sih ya kamu bisa bisa angkat telepon dia, karena di sini kan dia sangat ingin mendengar suaramu, kangen dia sama suara kamu gitu Say. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Leo dan ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 1, 17, 30, 21, 22, 28, 16, 4, 7, 25, 9, 2, 26, 23, 18, 24, 29, 8, 12, 3, 13, 14, 11, 5, 19, 15, dan 20.
bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Juni, Desember, November, Oktober, Januari, September, April, Maret, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio naga, sio anjing, sio kelinci, sio ayam, sio babi, sio kambing, sio kerbau, sio kuda, sio ular, satu lagi sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. THEONWPU YABQJLCVRIFGXKAYM. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.